Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat berta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, berikut ini adalah 4 jenis obat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagai seorang muslim, jika kita merasakan sakit pada tubuh kita wajib atau sunnah untuk mengikuti anjuran ini. Siapa tahu dengan berikut ini penyakit kita yang selama ini kita derita akan bisa hilang. Berikut ini adalah ulasannya. Zaman dakwah dari Imam Ahmad, dari Ziyad ibnu Alaqah, dari Utsman ibnu Syari, ia berkata, saya pernah bersama Nabi Muhammad SAW, lalu beberapa orang Arab Badui datang dan bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah kami mesti berobat? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, ya wahai hamba Allah, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali menyediakan pula obatnya. Kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, apakah itu ya Rasul? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, yaitu penyakit tua. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya At-Tirmizi. Sahabat dakwah, banyak sekali anjuran Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang menderita penyakit untuk mencari obat sebagai sarana kesembuhan yang telah Allah ciptakan. Berikut ini adalah 4 obat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran mampu menyembuhkan dan mencegah beragam penyakit yang diderita oleh manusia. Yang pertama ialah madu. Sahabat dakwah, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tumbuhan di jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 68-69. Sahabat dakwah, dikutip dari buku pengobatan cara Nabi Muhammad SAW, madu dapat digunakan untuk mengobati beraneka ragam penyakit seperti tipes, penurunan fungsi usus dan lambung yang disertai dengan muntaber, lever kronis, impotensi umum, keracunan karena tertahannya air kencing atau karena zat eksternal seperti zirnix. Yang kedua ialah kurma. Sahabat dakwah, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang manusia pun dari hari ini. Quran Surat Ar-Maryam surat ayat 25-26. Sahabat dakwah, wanita hamil membutuhkan banyak zat besi selama kehamilan dan kurma kaya kandungan zat besi untuk mencegah anemia. Wanita hamil juga membutuhkan kalsium untuk memperkuat tulang dan gigi janin. Serta bayi saat menyusui akan menghisap banyak kalsium dari darah. Akibatnya ibu menyusui rawan radang gigi dan nyeri tulang, bahkan pengeroposan tulang pasca melahirkan. Kurma juga mengandung fosfor yang memberi nutrisi kepada sel otak dan sel reproduksi bagi wanita hamil. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma azwa setiap pagi akan terhindar dari bahaya racun dan sihir. Hadis riwayat Muslim. Sahabat dakwah, dalam buku Pintar Sain dalam Al-Quran disebutkan kurma juga bermanfaat mengatasi sembelit dan wasir jika dimakan ketika perut kosong, serta dapat membantu menghilangkan penyumbatan aliran darah dalam tubuh, memperkuat penglihatan dan pendengaran, meredakan batu, menahan mencegah kanker dan mengobati darah tinggi. Yang ketiga ialah minyak zaitun. Sahabat dakwah, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur, sesuatu yang tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Imam Al-Qurtubi mengatakan zaitun memiliki banyak manfaat, terutama dalam bentuk ekstra minyak.
Pohonnya merupakan yang pertama kali tumbuh di bumi sejak peristiwa banjir di masa Nabi Nuh. Buahnya juga disebut memiliki berkah besar. Ketena didoakan oleh 70 nabi. Sahabat dakwah, beberapa manfaat minyak zaitun diantaranya mencegah penyakit kulit dan kanker payudara, kanker rahim, kanker perut, dan usus besar apabila dikonsumsi 1 sendok setiap hari. Kemudian juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi tekanan darah tinggi. Dan yang keempat ialah jahe. Sahabat dakwah, di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Quran Surat Al-Insan ayat 17. Sahabat dakwah, jahe sejenis tanaman rumput-rumputan aromatik yang berumur panjang. Jahe dianggap berkhasiat dalam mengobati organ pernafasan seperti asma, batuk, meluruhkan dahak, mengobati radang gusi, mencegah karies, meredakan radang sendi akibat cuaca dingin, mengatasi hipotensi, lemah syahwat, mengatasi radang anus akibat sembelit akut, memperkuat otot jantung, mencegah terjadinya pengumpalan darah, dan mencegah penyumbatan jantung dan otak. Sahabat dakwah, itulah 4 obat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jika kita mengalami sakit atau keluarga kita mengalami penyakit, maka kita boleh untuk mencobanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menyembuhkan penyakit kita melalui obat tersebut. Itu saja informasi hari ini, semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang dunia dan khazanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share this video, semoga bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain.